Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Judi Manupra, Prodi PGSD, alamat saya Kota Padang Sidempuan. Saya mahasiswa semester 1 dari kampus IPTS Kota Padang Sidempuan. Oke, sebelum video kita lanjutkan, mohon klik tombol subscribe dan share, like, comment, serta nyalakan lonceng notification. Oke, materi kali ini saya akan membawakan tentang simple present tense. Simple present tense. Baik, materi kita kali ini adalah tentang simple present tense. Simple present tense kali ini adalah tentang functionnya, karakteristiknya, dan formulanya. Oke, function. Apa itu fungsi dari simple present tense? Simple present tense mempunyai dua fungsi. Yang pertama, untuk menyatakan general truth atau kebenaran umum. Yang kedua, habitual atau sebuah kebiasaan atau kegiatan yang biasa sehari-hari dilakukan. Oke, contoh dari general truth adalah the sun rises in the morning. Matahari terbit di pagi hari. Nah, matahari terbit di pagi hari adalah sebuah kebenaran umum karena setiap pagi matahari pasti terbit. Oke, sedangkan untuk contoh habitual adalah Tiara usually gets up 6 AM. Tiara biasanya bangun tidur jam 6 pagi. Ini adalah sebuah kebiasaan atau daily routine. Oke, lalu apa sih karakteristiknya? Ada beberapa yang bisa kita jadikan patokan untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah simple present tense. Yang pertama adalah verb, yang kedua adalah adverb of time-nya. Oke, jadi yang bisa kita jadikan patokan untuk mengidentifikasi bahwa sebuah kalimat itu merupakan kalimat yang menggunakan simple present tense. Itu bisa dilihat dari verb-nya maupun dari adverb of time-nya. Yang pertama, apabila kalimat itu berupa kalimat verbal, biasanya verb-nya itu merupakan verb 1 atau verb tambah s. Kalau nggak verb-nya aja, murni. Contoh, likes ada tambahan s-nya di sini. Play, read tidak ada apa-apanya, murni. Helps ada tambahan s-nya di belakang. Oke, sedangkan untuk kalimat nominal biasanya menggunakan to be, is, are. Jadi kalau kalian menemukan kalimat atau sentence itu verbnya, kata kerjanya ada tanda atau tambahan s-nya seperti ini, atau ada menggunakan is, are, maka biasanya diidentifikasi bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang menggunakan simple present tense. Oke, sekarang adverb of time-nya. Adverb of time-nya apa saja? Ada always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, twice a day, 2 kali sehari. Jadi, apabila kalian menemukan kalimat ada kata-kata ini di situ, maka bisa diidentifikasi bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang menggunakan pola simple present tense. Oke, mari sekarang kita coba latihan apakah kalimat di sini adalah kalimat yang menggunakan pola simple present tense. Yang pertama, Cookie is Tata's best friend. Ingat, ada kata is di sini. Apabila ada kata is, are, maka kalimat tersebut adalah simple present tense. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalimat pertama adalah simple present tense. Yang kedua, Simi was a good singer. Adakah verb di sini yang menggunakan s? Adakah di sini yang menggunakan is, atau are? Ada. Karena tidak ada, maka kalimat kedua bukanlah simple present tense. Lanjut, kalimat ketiga. Kalimat ketiga adalah Tata often plays game with Cookie. Mana sih kata penulis yang kita gunakan? Kata kuncinya adalah often, adverb of time-nya yang kedua, verb-nya di sini menggunakan s. Ada s-nya, maka bisa disimpulkan kalimat ketiga adalah simple present tense. Oke, ada dua tipe dari simple present tense. Yang pertama adalah nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang tidak
mempunyai kata kerja atau tidak ada kata kerjanya atau verb setelah subjeknya. Nominal sentence ini mempunyai rumus umum. Subject plus is or am plus are plus noun or adjective or adverb. Noun itu apa sih? Noun adalah kata benda. Contoh, teacher, car, book. Sedangkan adjektif adalah kata sifat. Contoh, beautiful, cantik, happy, senang, small, senyum. Sedangkan adverb adalah kata keterangan, bisa kata keterangan waktu, bisa kata keterangan tempat. Contoh, in the morning, at 7 p.m., on the table. Oke, sekarang kita akan ke permulaan nominal sentence satu per satu. Apabila subjek yang digunakan itu I, saya, maka to be yang digunakan adalah am, I am. Sedangkan apabila subjeknya itu she, he, it, book, Suki, maka to be yang digunakan adalah is. Jika subjeknya berupa you, kamu, we, kami, they, mereka, books, benda lebih dari satu, maka to be-nya adalah are. Lalu, bagaimana permulanya untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif? Untuk kalimat positif, apabila subjeknya I adalah subject plus am plus noun or adjective or adverb. Untuk negatif, subject plus am, not plus noun or adjective or plus adverb. Sedangkan untuk interrogatif, M-nya itu baru di depan plus subject plus noun or adjective or adverb. Apabila subjeknya she, he, it, book, Juki, to be-nya is, maka untuk kalimat positifnya adalah subject plus is plus noun or adjective or adverb. Untuk kalimat negatifnya subject plus is not plus noun or adjective or adverb. Untuk kalimat interrogatifnya kita taruh di depan is plus subject plus noun or adjective or adverb. Apabila subjeknya you, we, they, books adalah subject plus are plus noun or adjective or adverb. Untuk kalimat negatifnya subject plus are not plus noun plus adjective or adverb. Sedangkan untuk interrogatifnya are-nya kita pindahkan ke depan are plus subject plus noun or adjective or adverb. Oke, sekarang kita akan membuat kalimat dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif berdasarkan gambar. Fikri adalah dokter, maka kalimat positifnya menjadi Fikri is doctor. Untuk kalimat negatifnya, Fikri is not doctor. Untuk interrogatifnya, is Fikri doctor? Kita menuju ke verbal sentence. Verbal sentence adalah kalimat ada kata kerja atau verb setelah subjek. Untuk rumus khusus dari verbal sentence adalah subject plus verb 1 or subject plus object. Verb itu apa sih? Verb itu adalah kata kerja. Contohnya, play bermain, gets mendapat, cook memasak, drinks minum. Itu adalah contoh kata kerja. Untuk menentukan verb itu menggunakan s atau tidak, maka kita harus menggunakan subject. Itu atau tidak, maka kita harus memperhatikan subjeknya terlebih dahulu. Apabila subjeknya berupa I, you, they, we, cats, benda lebih dari satu, maka dia hanya menggunakan verb 1 tanpa tambahan s. Contohnya, play. Untuk kalimat negatifnya, dia menggunakan do not play. Sedangkan apabila subjeknya itu she, he, it, cat, benda satu saja, maka dia ada tambahannya s di sini, verb s, jadi plays. Sedangkan untuk kalimat negatifnya does not play. Oke, verb yang berakhiran dengan ss, ch, sh, x, o, tambah es. Contohnya, go jadi goes, kiss jadi kisses, watch jadi watches, wash jadi washes. Jadi ada tambahan
ES-nya, bukan hanya sekedar S. Kemudian verb yang berakhiran dengan Y. Sebelum Y itu adalah huruf konsonan. Maka Y-nya berubah menjadi I ditambahkan dengan ES di belakangnya. Contohnya, study jadi studies, cry jadi cries. Sedangkan verbnya itu berakhiran dengan huruf Y. Tapi sebelumnya adalah huruf vokal, maka hanya cukup ditambahkan S saja. Contoh, fly jadi flies, enjoy jadi enjoys. Sekarang kita menuju untuk kalimat formula positif, negatif, interrogatif untuk verbal sentence. Apabila subjeknya she, he, it, book, Zuki, positifnya adalah subject plus verb subject or ES plus object. Untuk kalimat negatifnya subject plus does not plus verb 1 plus object. Untuk interrogatifnya does plus subject plus verb 1 plus object. Sedangkan apabila subjeknya I, you, we, they, books, kalimat positifnya adalah subject plus verb 1 plus object. Untuk kalimat negatifnya subject plus do not plus verb 1 plus object. Untuk kalimat interrogatifnya do plus subject plus verb 1 plus object. Sekarang kita ke contoh soal. Contoh pertama, Jajang mencuci piring. Positifnya Jajang washes the dishes. Sedangkan untuk kalimat negatifnya Jajang does not wash the dishes. Sedangkan untuk interrogatifnya does-nya kita pindahkan ke depan. Does Jajang wash the dishes? Oke, itu saja tentang penjelasan simple present tense dari nominal sentence dan verbal sentence. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.